akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Tulang panggul dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah os coccyx atau tulang pangkal paha sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kemudian satu tulang kelangkang atau os sacrum dan juga satu tulang tungging atau os coccygeus. Os coccyx ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang usus atau os ilium di bagian sini, kemudian tulang duduk atau os ischium di bagian sini, kemudian os pubis atau tulang kemaluan. Os ilium ini merupakan tulang terbesar dari tulang panggul yang membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Bagian atasnya yang menonjol tebal ini disebut dengan crista iliaca, dan bagian yang menonjol ini disebut dengan spina iliaca anterior superior, dan di bawahnya ini spina iliaca inferior superior. Dan di bagian belakang yang runcing ini disebut spina ischiadica. Kemudian di sini yang kecil ini disebut dengan incisura ischiadica minor, dan yang besar ini disebut dengan incisura ischiadica mayor. Kemudian pada os ilium ini terdapat jalur atau linea terminalis yang menjadi batasan antara panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya adalah os ischium atau tulang duduk. Tulang duduk ini terdapat di bawah tulang usus atau os ilium ini. Kemudian pinggir bawah tulang duduk ini sangat tebal. Bagian ini mendukung berat badan ketika kita duduk, dan ini disebut dengan tuber ischiadicum. Dan yang terakhir adalah os pubis atau tulang kemaluan. Ini terletak di sebelah bawah agak ke depan dari tulang usus. Dengan tulang duduk, tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan dengan foramen obturator. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior osis pubis, dan bagian yang berhubungan dengan tulang duduk ini disebut dengan ramus inferior osis pubis. Ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis seperti ini, seperti bentuk segitiga. Nah, bagian yang kedua adalah tulang kelangkang atau os sacrum. Ini terletak di sebelah belakang antara tulang pangkal paha. Garis-garis biru ini disebut dengan crista sacralis. Kemudian dari kiri kanan garis-garis biru ini nampak 5 buah lubang kecil. Ini disebut dengan foramen sacralia anterior. Bagian atas dari sacrum yang mengadakan perhubungan antara ruas kelima tulang pinggang ini yang menonjol ke depan disebut dengan promontorium. Kemudian ke samping os sacrum yang berhubung dengan kedua tulang pangkal ini disebut dengan articulatio sacroiliaca, dan ke bawah ini berhubungan dengan tulang tungging atau os coccygeus. Nah, bagian yang ketiga atau yang terakhir adalah os coccygeus atau tulang tungging. Ini berbentuk segitiga, terdiri atas 3-5 ruas tulang yang bersatu. Dan pada persalinan, ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang, sehingga dapat menambah ukuran pintu bawah panggul untuk membantu persalinan. Jadi saya akan menjelaskan tentang bidang panggul. Yang pertama yaitu ada pintu atas panggul. Pintu atas panggul merupakan batas atas dari panggul kecil, yaitu pelvis minor, yang berbentuk bulat oval. Batas-batasnya yang pertama adalah di sini terdapat promontorium, terus ada sayap sacrum, terus kemudian di sini ada linea innominata atau bisa disebut linea terminalis. Kemudian ada ramus superior osis pubis dan tepi atas simfisis. Nah, ukuran yang ditentukan oleh PAP itu yang pertama adalah ukuran muka belakang. Ukuran muka belakang atau biasa disebut conjugata vera atau diameter antero-posterior. Diameter antero-posterior batas-batasnya adalah yang pertama dari promontorium
ke pinggir atas simfisis di sini. Ukuran muka belakang, panjangnya sepanjang 11 cm. Ini dari promontorium ke pinggir atas simfisis. Dan ini tidak bisa dihitung secara langsung sehingga menggunakan rumus conjugata vera sama dengan conjugata diagonalis dikurangi 1,5. Selanjutnya yaitu ukuran melintang atau biasa disebut diameter transversa. Batas-batasnya yaitu ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera. Jadi conjugata vera itu ada tadi kan di sini conjugata vera. Nah, linea innominata itu di sebelah sini, linea innominata diambil tegak lurusnya. Sehingga ini yang disebut ukuran melintang atau diameter transversa. Yang ketiga adalah ukuran serong atau disebut dengan diameter obliqua. Batas-batasnya yang pertama adalah dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum di sini dari belahan panggul yang bertentangan. Panjangnya sepanjang 13 cm. Bidang panggul yang kedua adalah bidang luas panggul. Bidang luas panggul adalah bidang dengan ukuran-ukuran yang terbesar. Batas-batasnya adalah terbentang antara pertengahan simfisis pubis tapi yang bagian dalam, kemudian pertengahan acetabulum dari bagian dalamnya, sama antara ruas sakral 2 dan 3. Ruas sakral 2 dan 3 itu 1, 2 antara tulang sakrum kedua dan sakrum ketiga, berarti di sini di pertengahannya. Nah, selanjutnya itu untuk ukurannya ada 2, yaitu ukuran muka belakang sepanjang 12,75, yaitu diukur dari pertengahan simfisis pubis menuju ke ruas antara tulang sakrum kedua dan ketiga. 1, 2, 3 di sini. Itu panjangnya sepanjang 12,75. Selanjutnya ukuran melintang yaitu ukuran antara pertengahan acetabulum kanan dan acetabulum kiri. Sini bagian dalamnya diukur melintang, panjangnya sepanjang 12,5 cm. Bidang panggul yang ketiga adalah bidang sempit panggul atau biasa juga disebut bidang tengah panggul yang merupakan bidang dengan ukuran terkecil. Batas-batasnya adalah setinggi tepi bawah simfisis, kedua spina ischiadica yang ini, kedua spina ischiadica, dan memotong sakrum, kurang lebih sakrumnya ini, ujung sakrum 1 hingga 2 cm di atas ujung sakrum, naik 1 hingga 2 cm di atas ujung sakrum. Nah, itu batas-batasnya untuk bidang sempit panggul. Untuk ukurannya yaitu yang pertama ada 3 ukuran. Yang pertama muka belakang sepanjang 11,5 cm diukur dari tepi bawah simfisis menuju bidang 1 hingga 2 cm di atas ujung sakrum. Sini. Ini panjangnya 11,5 cm. Nih, disebut muka belakang. Kemudian adalah ukuran melintang, yaitu sepanjang 10 cm diukur dari spina ischiadica kanan. Saya akan menjelaskan mengenai pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul bukan merupakan satu bidang, melainkan terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama, yakni garis yang menghubungkan antara kedua tuber ischiadica kanan dan kiri. Kemudian segitiga depan dibatasi oleh arcis pubis, dan puncak dari segitiga belakang adalah os sacrum. Os sacrum ini yang sisinya adalah ligamentum sacrotuberculosum kiri dan kanan. Kanannya sini. Di mana ligamentum ini menghubungkan antara tulang sakrum dengan tulang tuber ischiadica. Ukuran pintu bawah panggul yakni ukuran muka belakang diukur dari tepi bawah simfisis pubis sampai kepada ujung sakrum. Panjangnya sekitar 11,5 cm. Kemudian ukuran melintang
diukur dari jarak antara tuber ischiadica kanan hingga kiri. Panjangnya kira-kira 10,5 cm. Kemudian diameter sagittalis posterior diukur dari ujung sakrum sampai ke pertengahan ukuran melintang. Pertengahan ukuran melintang tadi merupakan jarak antara tuber ischiadicum kanan dan kiri. Jadi di sini kira-kira panjangnya adalah 7,5 cm. Kemudian yang kelima adalah bidang Hodge. Bidang Hodge adalah bidang khayalan panggul. Bidang ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh penurunan kepala janin masuk ke dalam rongga panggul. Bidang Hodge terdiri atas 4 bidang. Yang pertama bidang Hodge 1. Bidang ini dibentuk oleh lingkaran pap atau pintu atas panggul dengan bagian atas simfisis dan promotorium. Jadi apabila letak kepala janin telah menyentuh PAP, ini dapat dikatakan sebagai bidang Hodge 1. Kemudian bidang Hodge 2, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1 dan terletak setinggi tepi bawah simfisis. Seperti ini. Jika kepala bayi telah melewati tepi bawah simfisis atau sejajar, ini dapat dikatakan bidang Hodge 2. Kemudian bidang Hodge 3 sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, tetapi terletak setinggi spina ischiadica. Ini terletak setinggi spina ischiadica. Jadi jika kepala janin sudah terletak sejajar dengan spina ischiadica, dapat dikatakan sebagai bidang Hodge 3. Kemudian yang terakhir bidang Hodge 4, yakni ketika kepala janin telah mencapai ujung sakrum atau koksigis. Kemudian yang keenam adalah station. Station adalah ketinggian bagian terbawah janin pada jalan lahir yang digambarkan dalam hubungannya dengan spina ischiadica yang terletak di tengah-tengah antara pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Dikatakan station 0 apabila ketinggian kepala janin telah sejajar atau mencapai spina ischiadica seperti ini. Kemudian dikatakan station plus 1 apabila letak kepala janin turun 1 cm dari spina ischiadica. Begitupun dengan station plus 2 atau plus 3 cm. Plus 3 dikatakan demikian jika letak kepala janin turun 2 atau 3 cm dari spina ischiadica.